Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 666-670. Bukan Jericho Lee yang harus menyindir Dai Wei, tapi Dai Wei terlalu sombong. Orang Tiongkok selalu mementingkan pengalaman dan kepraktisan. Jika satu hal tidak berpengaruh, hal itu pasti sudah lama ditinggalkan. Namun mengapa pengobatan Tiongkok telah diwariskan selama ribuan tahun? Sederhana saja, itu berhasil. Tidak mengherankan jika Dai Wei harus menutup telinganya untuk menyangkal kebenaran sederhana tersebut. Setelah itu, Dai Wei benar-benar terdiam, dan semua penumpang di kabin tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Apakah saya benar-benar menyalahkan TCM? Apakah TCM benar-benar bermanfaat? 3 jari dan 1 jarum perak bisa menyembuhkan penyakit. Apakah nenek moyang kita menipu kita? Saya tidak percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa TCM benar-benar berguna. Saya memiliki keponakan yang belajar TCM. Saya tidak takut dengan lelucon semua orang. Keluarga kami biasanya dirawat oleh keponakan kami. Mereka sehat dan sehat. Mereka belum pernah ke rumah sakit dan menghemat banyak uang. Kemudian mereka teringat bahwa Jericho Lee pernah mengatakan bahwa keterampilan medis Dai Wei tidak cocok untuk dia membawa sepatu. Sekarang tidak sombong, tapi itulah kenyataannya. Saat ini, ekspresi pramugari juga sedikit rumit. Mereka melihat menatap Jericho Lee dengan mata cemerlang. Namun di hadapan mereka, Jericho Lee menyembuhkan seorang pasien epilepsi yang koma. Jika pasien meninggal karena sakit, mereka sebagai pramugari juga harus memikul tanggung jawab. Bisa dikatakan Jericho Lee secara tidak langsung membantu mereka banyak dan membantu mereka menghindari banyak hukuman. Pada saat ini, Jericho Lee memandang semua orang di kabin dan berkata dengan suara keras, "Saudara-saudara, saya dapat memberitahu Anda dengan penuh tanggung jawab bahwa pengobatan tradisional Tiongkok jelas bukan tipuan atau sihir. Ini sudah berguna sejak awal. Tapi sekarang banyak sekali setengah ember air, orang yang belum belajar pengobatan Tiongkok sama sekali, dan mereka berbuat curang dengan berkedok pengobatan tradisional Tiongkok. Itu sebabnya reputasi pengobatan tradisional Tiongkok sangat buruk. Namun jika ingin melihat TCM harus ke beberapa rumah sakit besar. Tingkat TCM yang bisa bekerja di rumah sakit besar tidak akan buruk. Terlebih lagi, pengobatan tradisional Tiongkok lebih nyaman dan efisien dibandingkan pengobatan barat secara keseluruhan, dan biayanya murah. Saya tahu bahwa beberapa orang mungkin telah ditipu oleh beberapa penipu, jadi saya selalu memiliki keraguan tentang pengobatan Tiongkok, tetapi fakta akan membuktikan bahwa pengobatan Tiongkok jelas bukan penipuan, tolong percayalah. Kata-kata yang tulus, menyentuh hati orang. Saya percaya pada pengobatan Tiongkok. Saya juga yakin bahwa saya pasti pernah bertemu penipu sebelumnya. Lain kali, saya pasti akan menemukan praktisi TCM yang asli. Ya, aku juga akan memoles mataku, dan membuat perbedaan yang bagus. Mendengar apa yang mereka katakan, Jericho Lee tidak bisa menahan senyum. Ini baik. Tak sia-sia ia membuang air liur sebanyak itu. Saat ini, Dai Wei sudah mati rasa. Ketika Jericho Lee melewatinya, dia tidak menyadarinya. Jericho Lee kembali ke tempat duduknya. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi tadi. Terkadang dia tidak bisa berhenti memikirkan tukau. Era ini menimbulkan keluhan tentang pengobatan Tiongkok. Jika TCM benar-benar tidak berguna, mengapa masih ada meskipun sudah didiskreditkan secara serius? Sebab pengobatan tradisional Tiongkok memang berkhasiat, sebaliknya hanya bisa diwariskan dengan desakan pengobatan tradisional Tiongkok. Aku bercanda. Ketekunan dan ketekunan tidak bisa dijadikan makanan. Pada akhirnya, TCM bisa diwariskan. Fakta bahwa TCM sangat efektif. Karena TCM efektif, orang yang mempelajari TCM dapat menghasilkan uang, makan, dan mempunyai pijakan di masyarakat ini. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, orang bodoh akan belajar pengobatan Tiongkok. Apakah aku benar-benar salah? Dai Wei pulih dari kebodohannya, dan hatinya bergetar. Dia kembali ke tempat duduknya dengan wajah sedih, sejajar dengan tempat duduk Jericho Lee, tapi satu di kiri dan satu lagi di kanan. Begitu Dai Wei menoleh, dia kebetulan melihat Jericho Lee. Dia sangat malu, tapi Jericho Lee tidak peduli. Bagaimanapun, dari awal sampai akhir, dia tidak menganggap serius badut ini. Ah, TCM kecil. Tiba-tiba, Jericho Lee merasa bosan dan mendengar seseorang memanggilnya dari kursi depan. Heleng selanjutnya, kakak, ada apa?
Berbicara tentang seorang wanita berusia sekitar 35 tahun, dia menjulurkan kepalanya, hampir melewati kursi, menatap Jericho Lee, pengobatan Tiongkok kecil, siapa namamu? Nah, apakah ini penting? Menurutku kamu terlihat familiar. Aku pernah melihatmu di suatu tempat. Tapi aku tidak ingat untuk sementara waktu, wanita itu tertawa. Jericho Lee sedikit terdiam, berpikir bahwa dia tidak akan dikenali lagi. Sudah beberapa kali. Terakhir kali, dia mewakili pengobatan tradisional Tiongkok untuk melawan pengobatan flu. Sudah berhari-hari. Mengapa masih banyak orang yang mengingatnya? Bukankah berarti berita jaringan, panas secara umum tidak bisa melewati 3 hari? Sudah 7 hari. Kakak perempuan. Wanita itu mengulurkan tangannya, dengan senyuman tersanjung di wajahnya, yah, kamu bukan seorang dokter. Bisakah kamu tunjukkan padaku, akhir-akhir ini aku merasa tidak nyaman, tolong tunjukkan padaku. Jangan khawatir, aku akan memberikannya. Kamu biaya pengobatannya. Temui dokter. Jericho Lee mengangguk, oke, ulurkan tangan kananmu, aku akan merasakan denyut nadinya. Bagus. Wanita itu mengulurkan tangannya dengan wajah bahagia. Jericho Lee meletakkan 3 jari di pergelangan tangannya. Sekitar 1 menit kemudian, dia melepaskan tangannya. Wanita itu tidak sabar untuk bertanya, bagaimana kabarmu? Apa yang salah dengan tubuhku? Apakah Anda kadang merasa lemas pada bagian pinggang dan lutut, lalu saat bangun pagi ternyata lemas, kepala berat, tidak kuat berjalan, lalu saya selalu merasa pusing dan telinga berdengung seperti seekor lalat, ya, ya. Wanita itu mengangguk, benar. Aku juga bangun pagi ini. Kepalaku terasa berat dan kakiku terasa ringan. Aku merasa hembusan angin bisa menerbangkanku. Butuh waktu 1 jam bagi saya untuk pulih. Saya hampir ketinggalan penerbangan hari ini. Percakapan di antara mereka pun tidak sedikit, dan langsung menarik perhatian seluruh penumpang. Beberapa orang menoleh untuk melihatnya. Jika mereka tidak dapat melihatnya, mereka akan mendengarkan dengan seksama. Dokter, ada apa dengan saya? Wanita itu bertanya dengan tergesa-gesa. Jericho Lee tersenyum ringan, kamu ini ada 2 macam masalah. Yang pertama adalah anemia, yang lainnya adalah kekurangan ki ginjal. Membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak percaya. Siapa bilang wanita tidak mengalami defisiensi ginjal? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan terkekeh, kamu salah paham. Tidak hanya laki-laki yang akan mengalami kekurangan ginjal. Alasan kekurangan ginjal belum tentu karena kehidupan pribadi yang tidak tepat, kesenangan yang berlebihan, atau terlalu banyak bekerja, yang menyebabkan tubuh besar. Konsumsi, atau kekurangan ki ginjal karena kehilangan ki dan darah. Sedangkan bagi Anda, itu disebabkan oleh terlalu banyak bekerja. Jika tebakan Anda benar, Anda kurang istirahat saat berlari bolak-balik setiap hari. Bab 667. Mendengar ini, wanita itu mengangguk, ya. Dokter, Anda benar sekali. Saya sangat sibuk bekerja. Putri saya sedang belajar di Beijing, dan mertua saya berada di Lusu. Mereka harus sering bolak-balik. Untuk merawat mereka. Mereka biasanya berlari bolak-balik 5 atau 6 kali sebulan. Saya hanya bisa tidur 4 atau 5 jam sehari. Jadi ini akibat terlalu banyak bekerja. Kalau mau sembuh harus menyesuaikan waktu kerja dan istirahatmu. Ketika kamu pulang, kamu harus berkomunikasi dengan baik dengan keluargamu dan membiarkan mertuamu tinggal bersama di ibu kota. Nyaman bagi orang-orang untuk merawatmu. Sedangkan untuk masalah anemia, kamu hanya perlu memperhatikan makan makanan tonik darah, seperti sup darah bebek, untuk mengisi bentuknya. Dalam waktu sebulan, masalah anemiamu bisa teratasi. Kata Jericho Lee sambil tersenyum. Setelah mendengarkan, wanita itu menunjukkan senyuman penuh syukur, terima kasih banyak, saya akan melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan dokter. Dengan itu, dia mengeluarkan beberapa lembar uang merah dari dompetnya. Ini, aku tidak tahu berapa yang harus kubayar. Aku hanya ingin menunjukkan denyut nadimu, tapi aku belum meresepkan obat apapun, jadi aku tidak perlu membayarnya. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Apa gunanya tidak membayar dokter? Wanita itu tidak setuju. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan 5 lembar uang dan menyerahkannya kepadanya, kalau kamu pergi ke rumah sakit besar, setidaknya biayanya ribuan. Meskipun kamu hanya merasakan denyut nadimu, kamu dapat melihat penyakitnya dengan jelas kepadaku sekaligus, dan perawatannya sederhana. Anda berhak mendapatkan uangnya. Wanita tidak menerima begitu saja bahwa mereka tidak perlu memberikan uang karena Jericho Lee hanya denyut nadi. Jericho Lee tidak punya pilihan selain menerima uang itu. Namun, itu wajar baginya untuk menerima biaya perawatan medis, dan dia tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Pada saat ini, para penonton melihat cara Jericho Lee yang sederhana dan akurat dalam melihat penyakit wanita itu. Mereka terkejut satu persatu.
Pada saat yang sama, mereka mulai mengaktifkan pikiran mereka. Mereka sangat ingin mencoba. Mereka memiliki dorongan untuk naik dan menatap Jericho Lee. Adapun Dai Wei di sampingnya, dia menundukkan kepalanya karena malu seolah-olah dia disambar petir. Dia menemukan bahwa dia adalah katak di dalam sumur. Dia tidak tuli atau bodoh. Wanita dan Jericho Lee jelas tidak mengenal satu sama lain, tetapi penyakit wanita didiagnosis secara akurat oleh Jericho Lee. Saya khawatir bahkan instrumen modern pun tidak dapat mendiagnosis penyakit wanita dengan mudah. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Jericho Lee sebelumnya. Untuk ilmu yang belum kamu pahami, jangan bicara besar-besaran dan mudah mengambil kesimpulan. Ya, dia sama sekali tidak tahu pengobatan Tiongkok. Bukankah konyol mendefinisikan pengobatan Tiongkok sebagai penipuan atau sihir? Dokter, mengapa Anda tidak menunjukkannya juga kepada saya? Pada saat ini, orang lain yang duduk di barisan depan Jericho Lee mau tidak mau membuka mulutnya. Yang satu punya dua, yang lain juga dengan cepat menonjol, bahkan keluar dari tempat duduknya, berkerumun di depan Jericho Lee. Tolong tunjukkan kepada saya. Dokter, saya merasa selalu lelah dan tidak bisa mengangkat diri. Apakah ada yang salah dengan diri saya? Dokter, saya selalu mengalami insomnia dan mimpi. Saya tidak dapat menahannya setelah melihat banyak rumah sakit. Bisakah Anda mentraktir saya? Dokter, ada apa dengan tas saya? Semua orang berbicara dan langsung mengepung tempat duduk Jericho Lee. Jericho Lee tiba-tiba terdiam. Apakah dia merasa terlalu menjadi pusat perhatian sekarang? Jika saya mengenalnya, dia tidak akan begitu menonjol, dan dengan enggan dia melambaikan tangannya, jangan khawatir, jika Anda ke dokter, antri saja. Saya tidak bisa melihat begitu banyak dari Anda pada saat yang sama sendirian. Saya harus datang satu persatu. Oh, bagus. Semua orang mengangguk serempak, dengan cepat dan sadar berbaris. Bagikan. Bagus. Anda menderita insomnia, melamun, dan berkeringat di malam hari, yang merupakan manifestasi dari kekurangan Qi. Anda biasanya tidak memperhatikan istirahat, sering makan berlebihan, dan sering bekerja lembur. Aneh kalau Anda tidak menderita insomnia. Jika Anda mengidap penyakit ini, sebaiknya perhatikan pengaturan kerja dan istirahat Anda, serta ingatlah untuk tidak meminum obat tidur di kemudian hari. Selama Anda memperhatikan istirahat pada waktu biasa dan lari di akhir pekan, gejalanya akan hilang secara alami. Baiklah, terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Pasien pergi dengan gembira. Selanjutnya, jika Anda tidak memperhatikan istirahat, Anda selalu suka memainkan permainan yang merangsang dan menakut-nakuti diri sendiri. Cepat atau lambat, serangan jantung akan terjadi. Perawatannya sangat sederhana, hentikan kebiasaan buruk tersebut jika tidak dikontrol secara ketat. Biasanya memperhatikan untuk mengatur mood, menjaga mood bahagia. Jika Anda tidak punya pekerjaan, ambil bagian dalam aktivitas rekreasi yang lebih bermakna. Ini adalah depresi pasca persalinan. Anda harus keluar jalan-jalan dan memperhatikan penyakit Anda. Anda harus pergi ke beberapa dokter pengobatan Tiongkok kuno untuk akupuntur dan moksibusi, dan akan ada lebih banyak waktu lagi. Jangan minum obat psikotropika itu. Mereka mempunyai banyak efek samping. Saya menyarankan Anda pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Luzu dan mencari dokter TCM tua yang bernama. Anda batuk dan terengah-engah selama berhari-hari. Kecepatan diagnosis Jericho Lee sangat cepat. Dibutuhkan waktu kurang dari 3 menit bagi setiap pasien untuk merasakan denyut nadinya, menjelaskan kondisinya dan meresepkan pengobatan. Kecepatan luar biasa ini mengejutkan semua orang. Yang lebih menakjubkan adalah setiap penyakit yang didiagnosis oleh Jericho Lee adalah akurat. Mereka harus mengagumi keterampilan medis Jericho Lee yang luar biasa. Dan Dai Wei di sebelahnya terdiam. Pengaruh Jericho Lee terhadap dirinya terlalu besar. Katak di dalam sumur. Dia menemukan bahwa dunianya yang dulu terlalu kecil. Jika dia diminta untuk mendiagnosis dan merawat orang-orang ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa instrumen. Bagaimana dengan Jericho Lee? Tidak hanya dapat mendiagnosis penyakitnya di tempat, tetapi juga melakukan akupuntur di tempat, sehingga beberapa pasien dapat segera sembuh. Ini benar-benar menjungkirbalikkan pandangan dunianya dan membuat dia tahu bahwa dia tidak memahami keajaiban dan kehebatan TCM dari awal hingga akhir. Setengah jam kemudian, puluhan penumpang selesai menonton, dan Jericho Lee menghela nafas panjang, siapa lagi yang tidak menonton. Para penumpang saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka sudah melihatnya. Bisakah kamu tunjukkan padaku? Tiba-tiba, terdengar suara lemah di bandara. Mereka semua tertegun dan segera menoleh ke arah suara itu. Detik berikutnya, mereka semua tertawa. Dai Wei mengangkat tangannya. Wow!
Melihat Dai Wei dengan kepala tertunduk dan ekspresi malu di wajahnya, Jericho Lee tertegun dan berkedip. Dia berpikir, apa gunanya orang ini? Dialah yang baru saja mempertanyakan TCM. Sekarang dialah juga yang meminta TCM untuk menemuinya. Itu menarik. Mata Jericho Lee aneh, tapi dia tidak menolak. Oke, kemarilah. Dai Wei tertegun dan menatapnya dengan tidak percaya. Meski baru saja dia bertekad besar untuk mengangkat tangannya, dia sudah bersikap ditolak, namun dia tidak menyangka Jericho Lee benar-benar setuju. Itu membuatnya sedikit tidak percaya. Bab 668. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Kemarilah dan berikan tanganmu padaku, desak Jericho Lee. Para penumpang memandangi wajahnya yang tenang, satu persatu sangat lelah. Baru saja Dai Wei menanyai Jericho Lee. Mereka semua menatap mata. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak menyukai Dai Wei. Jika mereka menyukainya, mereka bahkan tidak akan mencampakkan Dai Wei. Bisakah Jericho Lee meninggalkan prasangka buruknya dan menemui Dai Wei? Mereka tidak tahu bahwa Jericho Lee tidak membayar perhatian pada Dai Wei dari awal hingga akhir. Tingkat keterampilan medisnya telah lama menjadi dokter yang bijaksana, dan beberapa aspek telah mencapai tingkat pengobatan alami. Masuk akal, orang-orang di levelnya telah lama berbeda dari orang biasa. Akan terlalu berpikiran sempit baginya untuk melihat hal-hal seperti Dai Wei lagi. Di matanya, Dai Wei hanyalah seorang pemula dalam bidang kedokteran, masih bayi. Dai Wei melangkah maju karena malu, mendatangi Jericho Lee dan dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya. Matanya tertuju pada Jericho Lee, dan dia ragu apakah orang ini sedang menggodanya. Segera dia tertegun. Jericho Lee dengan tenang mengulurkan 3 jari dan meletakkannya di pergelangan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Dia tampak seperti sedang merawat penumpang lain. Tidak ada yang salah dengan kesehatan Anda, hanya beberapa masalah kecil. Anda cukup marah, yang seharusnya berhubungan dengan kebiasaan Anda menyukai makanan pedas, sehingga terkadang Anda mengalami beberapa gejala kebakaran, seperti gusi dan lubang hidung berdarah. Selain itu, kamu suka begadang, jadi kadang-kadang insomnia. Dan kamu kurang memperhatikan olahraga, dan kamu suka minum terlalu banyak, sehingga hatimu sedikit alkoholik. Saran saya kepada kamu adalah cobalah untuk mengurangi minum, makanlah kurangi makanan pedas dan perbanyak olahraga. Setelah diagnosis ditegakkan, tubuh Dai Wei gemetar dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Jericho Lee tidak hanya mendiagnosis masalahnya, tetapi juga mengatakan bahwa kebiasaan hidupnya yang biasa tidak buruk. Dia sangat menyukai makanan pedas, jadi kadang dia marah. Karena kesibukannya kerja, dia sering begadang. Dia memang suka minum terlalu banyak. Kadang dia mabuk, sehingga dia mengidap penyakit hati alkoholik. Dulu, dia pergi ke dokter lain di detik berikutnya. Rumah sakit dan memberinya nasihat agar dia minum lebih sedikit untuk menghindari penyakit hati alkoholik. Meskipun anggur itu baik, minum terlalu banyak akan memperburuk keadaan, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dai Wei tertawa getir. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Jericho Lee. Jericho Lee lengleng, apa yang kamu lakukan? Aku salah. Dai Wei menghela nafas, saya seharusnya tidak menyangkal TCM tanpa memahaminya. Saya sama sekali tidak tahu pengobatan Tiongkok. Diagnosis Anda sepenuhnya sesuai dengan gejala saya. Saya tahu itu kesombongan saya. Saya hanya melihat ke langit dari di bawah kepalaku. Jadi aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu atas kecerobohan dan ketidaktahuanku. Wen Yan, Jericho Lee berkedip dan mengangguk, baiklah, aku menerima permintaan maafmu. Saat ini, dia merasa Dai Wei tidak seburuk itu. Setidaknya dia tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ia berpendapat bahwa rasa hormat Dai Wei terhadap pengobatan barat adalah karena ketidaktahuannya terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, yang menyebabkan ia memuja secara buta terhadap pengobatan barat. Karena ketidaktahuan, mereka secara membabi buta memuja orang lain dan bertindak ekstrim. Dai Wei kembali ke tempat duduknya, terlihat sedikit kesepian. Para penumpang memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Mereka sangat yakin hari ini. Jericho Lee telah membuktikan dengan kekuatannya bahwa pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah tipuan sama sekali. Ini benar-benar bermanfaat, dan lebih bermanfaat daripada banyak pengobatan barat. Bahkan Dai Wei, seorang dokter terkenal yang mempertanyakan pengobatan tradisional Tiongkok, pun yakin. Keterampilan ini, mereka harus kagumi. 20 menit kemudian, tiba waktunya makan siang. Pramugari mendorong gerbong makan dan mulai membagikan makanan pesawat kepada para penumpang. Ketika diantar ke Jericho Lee, pramugari dengan antusias mengeluarkan makan siang besar yang telah disiapkan dengan hati-hati dan menaruhnya di depan Jericho Lee. Hal ini membuat penumpang di samping yang bukan dari Leng selanjutnya memprotes, "Ai,
Kenapa beratnya banyak sekali dan kita punya sedikit? Yang lain mau tidak mau menggema. Dengan wajah tersenyum, pramugari menjelaskan, yang itu disiapkan khusus untuknya. Hak istimewa. Beberapa orang membuka mulutnya lebar-lebar. Dokter baru saja menyelamatkan nyawa seorang pasien. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, semua kru setuju untuk memberinya makanan tambahan. Penumpang, apakah Anda punya komentar? Pramugari itu tersenyum lebar. Tidak masalah. Yah, aku tidak keberatan. Orang-orang telah melakukan begitu banyak hal. Mereka harus makan lebih banyak. Sebagian besar penumpang mengaku tidak punya pendapat dan mendukung pramugari. Penumpang yang tidak yakin itu tidak berkata apa-apa. Mereka tidak bisa menekuk lengan di atas paha. Selain itu, Jericho Lee baru saja melihat mereka sakit. Dia baik kepada mereka. Akan sangat tidak manusiawi jika mereka memilih hal sepele seperti itu. Jericho Lee melihat makan siang super kaya dengan lebih dari 10 jenis hidangan. Dia sedikit terdiam, dan itu terlalu berlebihan. Itu pasti dibuat khusus untuknya oleh pramugari. Apa yang ingin Anda minum, Tuan? Pramugari bertanya dengan antusias. Yah, hanya air biasa saja, Jericho Lee tidak terlalu menyukai minuman itu. Baiklah. Pramugari itu memiliki pandangan yang cepat dan tangan yang cepat. Dia menuangkan segelas besar air matang, yang berbeda dari yang lain. Adegan ini membuat mulut Jericho Lee berkedut, dan spesialisasinya membuatnya terlalu benci. Namun dia juga memahami pemikiran hati-hati para pramugari. Setelah memikirkannya, dia berbisik, saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan diagnosis denyut nadi Anda nanti. Mendengar ini, para pramugari pun mekar penuh. Sebagai orang yang setiap hari terbang di angkasa, biasanya mereka bekerja sangat keras, waktu istirahatnya lebih sedikit, hanya tahan sakit, dan tidak punya tempat untuk berjaga. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tahukah Anda, baru saja Jericho Lee memberikan adegan perawatan medis kepada penumpangnya, mereka semua bisa melihat dengan mata, hati para penumpang itu iri. Anggota kru memiliki peraturan. Mereka tidak bisa meminta penumpang melakukan apapun tanpa izin. Mereka tidak bisa meminta apapun selain perlindungan keselamatan. Jericho Lee berinisiatif untuk merasakan denyut nadi mereka, yang membuat mereka setuju dengan persamaannya. Setelah makan siang, Jericho Lee menemui beberapa pramugari dan meminta mereka mengulurkan tangan secara bergantian. Coba kulihat. Sebenarnya, masalahmu tidak besar. Ini adalah ketidakteraturan. Aku hanya akan memberimu beberapa suntikan. Berikan aku kedua tangan. Baiklah. Jericho Lee segera mencabut jarum perak tersebut, lalu menusuk beberapa jarum di lengannya. Pada saat yang sama, dia menuangkan ki ke dalam tubuhnya melalui otot-ototnya. Pramugari merasa lengannya sejuk dan nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap matanya. Dia terkejut. Hati-hati jangan sampai jarum perak terbentur. Cabut dalam 5 menit. Anda mungkin perlu ke toilet. Beberapa benda kotor akan keluar saat itu. Jangan panik saat itu. Anda akan merasa rileks setelahnya. Boleh pulang. Bab 669. Jericho Lee memberitahu pramugari berikutnya, dan kemudian memandang orang lain, serahkan. Baiklah. Paling-paling hanya ada sedikit masalah yaitu kurang istirahat sehingga kurang semangat. Benarkah? Hebat pramugari tadi lega dan tertawa bahagia. Awalnya, suasana hatinya sedang buruk akhir-akhir ini. Dia mengira dia sakit parah. Tanpa diduga, dia hanya kurang istirahat. Selanjutnya, coba saya lihat. Masalah Anda seharusnya menjadi sedikit lebih serius. Anda menderita penyakit perut yang serius. Biasanya Anda tidak makan banyak, sehingga sering kekurangan energi karena makanan tidak mencukupi, dan kemudian gula darah Anda rendah. Jadi yang harus Anda lakukan adalah memberi makan perut Anda dengan baik. Di waktu berikutnya, minumlah semangkuk bubur nasi putih kecil di pagi hari, dan minum selama 1 hingga 2 bulan, perut Anda akan baik-baik saja, ingatlah untuk bersikeras minum, terima kasih, begitu. Jericho Lee kembali ke tempat duduknya setelah melakukan diagnosis denyut nadi untuk beberapa pramugari. 1 jam kemudian, suara penerbangan mulai menunjukkan bahwa ia akan tiba di Bandara Beijing, dan akan mulai mendarat. Tak lama kemudian, setelah sensasi jatuh ke tanah, penerbangan akhirnya sampai di tempat tujuan. Disambut hangat oleh pramugari, Jericho Lee turun dari pesawat. Keluar dari bandara, menginjakkan kaki di tanah ibu kota, hati Jericho Lee punya rasa bangga. Saya akhirnya sampai di ibu kota. Ayah, ibu, saya di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Dia menarik napas dalam-dalam dan memandang kerumunan di luar bandara. Ada emosi yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Mendesis. Saat ini, angin puyuh hitam berlabuh di depan Jericho Lee. Menusuk.
Jendelanya diturunkan, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya. Dia dengan hormat berkata, "Li Shao, silakan naik bus." Melihat ini, Jericho Lee tercengang. Dia melihat ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, dan menemukan bahwa dialah satu-satunya. Akhirnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu menelepon saya?" "Ya. Tuan De yang menyuruhku. Aku datang khusus untuk menemuimu." Sikap pria itu penuh hormat. "Apakah Swaite?" Jericho Lee tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah orang yang diatur oleh Do Swaite. Jelas sekali, itu pasti orang dari perusahaan Rende cabang Beijing. Dia mengangguk, membuka pintu dan melompat masuk. "Siapa namamu?" "Cheng Hai." Dia adalah penanggung jawab cabang ibu kota yang ditunjuk oleh DY dan manajer umum cabang tersebut. Pria itu dengan rendah hati mengatakan bahwa meskipun Jericho Lee tidak mengenalnya, dia mengenal Jericho Lee. Dia tahu bahwa pria muda ini memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul. Informasi identitas dan Do Swaite memberikan hal yang sama. Jericho Lee mengangguk, "Baiklah, saya tahu." Mengemudi dan membawa saya ke kantor cabang. 2 jam kemudian, mobil sampai di sebuah perusahaan di Jalan Lingkar Ketiga. Jericho Lee turun dari mobil dan melihat ada orang-orang sibuk di dalam dan di luar perusahaan, dan para pekerja masih mengerjakan dekorasi. "Li Shao, karena keterbatasan waktu, saya mengundang beberapa tim konstruksi untuk bekerja sama, tapi sekarang proyeknya sudah selesai, dan harus selesai besok. Sedangkan untuk karyawan perusahaan, yang menjadi tulang punggung adalah orang-orangnya sendiri. Dan kekurangan staf tulang punggung telah direkrut. Tetapi beberapa karyawan biasa belum direkrut." Cheng Hai berdiri di belakang Jericho Lee dan menjelaskan dengan sabar. Jericho Lee melambaikan tangannya, "Kamu bisa memutuskan hal-hal ini sendiri. Asal kamu ingat, saat merekrut karyawan, hal pertama yang penting adalah memeriksa pikiran dan sifat, dan jangan merekrut beberapa orang dengan niat buruk." "Li Shao, aku mengerti." Cheng Hai mengangguk. "Ingatlah untuk memperbesar upacara pembukaan perusahaan, oke? Saya akan ke sana kalau begitu." Jericho Lee memperingatkan dengan makna yang dalam. Cheng Hai tertegun dan berkata, "Ya. Li Shao, saya akan melakukannya dengan baik." Meskipun saya tidak mengerti mengapa Jericho Lee mengajukan permintaan seperti itu, Cheng Hai tidak berani untuk tidak menurutinya. "Yah, terserah padamu untuk berurusan dengan perusahaan. Aku bisa menyelesaikan masalah hidupku sendiri," kata Jericho Lee. Setelah mencatat lokasi perusahaan, Jericho Lee keluar dari perusahaan dan mulai berkeliling. Dia tidak terburu-buru memulai sesuai rencana untuk pertama kalinya, tetapi memeriksa terlebih dahulu lokasi dan medan di dekat perusahaan. Hal-hal yang harus diselidiki. Hanya ketika kita sudah memahaminya dengan jelas, barulah kita bisa memasang jebakan sehingga musuh tidak bisa lepas dari kendalinya sendiri. Ibu kotanya sangat besar. Sebagai kota super besar dengan populasi lebih dari 20 juta, bahkan salah satu distriknya pun luar biasa. Jericho Lee di sekitar perusahaan baru, hanya beberapa jalan, agak pusing. Layak jadi ibu kota. Itu tempat yang besar. Jika Anda ingin menyembunyikannya, itu terlalu sederhana. Situs kota besar berarti ruang internal yang besar. Pantas saja Li Wenyan sudah begitu tua sehingga tidak ada orang lain yang bisa menemukannya. Selama 2 atau 3 jam tersisa di sore hari, Jericho Lee berkeliaran di sekitar perusahaan, tetapi setelah beberapa jam, dia hanya berjalan-jalan di beberapa jalan. Ibu kotanya sungguh terlalu besar. Sepertinya butuh waktu berhari-hari hanya untuk mengetahui situasi di dekat perusahaan. Jericho Lee tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk aspek ini, tetapi dia harus melakukannya lagi, jika tidak, rencananya tidak akan terlaksana dengan baik di masa depan. Dengan santai menemukan hotel di dekat perusahaan, membuka kamar, sebagai tempat peristirahatan sementara. Dia mengeluarkan selembar kertas dan menuliskan situasi jalan yang dia kunjungi hari ini. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi dan berkeliling perusahaan lagi untuk mencatat situasi baru. Sore harinya, Cheng Hai menelepon untuk memberitahunya bahwa pembangunan dekorasi perusahaan telah selesai, dan kami dapat mulai mempersiapkan upacara pembukaan. "Li Shao, berikut beberapa rencana upacara pembukaannya. Silakan lihat sendiri." Cheng Hai menemui Jericho Lee dan menyerahkan beberapa rencana. "Li Shao, sesuai permintaan Anda, kami telah menyusun beberapa rencana. Yang pertama adalah menciptakan momentum melalui berbagai media dan memanfaatkan reputasi perusahaan Rende, yang dapat mencapai efek publisitas yang sangat baik dalam waktu yang sangat singkat. Periklanan. Pertama, spanduk iklan digantung di berbagai penjuru ibu kota, kemudian iklan dipasang di TV. Propaganda pengeboman dalam waktu singkat juga dapat mencapai efek publisitas yang sangat baik, namun biayanya akan sangat tinggi, dan waktunya mungkin tertunda.
Yang ketiga adalah mengundang bintang-bintang besar untuk mengadakan upacara pembukaan di platform, yang dapat menarik perhatian banyak orang secara maksimal dengan menggunakan efek bintang. Li Shao, manakah dari tiga skema yang lebih cocok? Li Jericho Li melihat salinan dari tiga cara publisitas berikutnya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Muncul. Dia melemparkan salinannya ke meja. Ketiga skema tersebut terlihat bagus, tetapi efeknya seharusnya tidak memenuhi persyaratan saya. Namun, ada beberapa manfaat dari ketiga skema ini. Baiklah, saya akan menyesuaikannya. Bab 670. Li Shao, silakan lanjutkan. Opsi pertama adalah menciptakan momentum melalui media yang bisa dipertahankan. Kedua, kalau bicara periklanan saja, kita tidak bisa menunggu waktu. Kita bisa menggabungkan momentum media dengan ini, dan memasang baliho di sekitar ibu kota untuk media publisitas. Sedangkan untuk platform bintang jenis ketiga, Anda tidak perlu melakukannya. Saya tidak peduli dengan biayanya. Tidak peduli seberapa besar seorang bintang, akan selalu ada orang yang tidak memperhatikan berita hiburan bintang. Kamu bisa mencantumkan namaku di atasnya, apa? Cheng Hai tertegun, tambahkan namamu, Li Shao. Anda ingin? Anda hanya perlu menambahkan nama saya. Beberapa hari yang lalu, atas nama pengobatan tradisional Tiongkok, saya mengalahkan obat flu. Panasnya berita belum hilang, jadi saya bisa memanfaatkannya. Efek publisitas saling melengkapi. Ini adalah praktik yang disengaja oleh Jericho Li. Namanya sudah lama menyebar ke seluruh negeri. Orang lain mungkin tidak ingat namanya, tapi mereka pasti tahu persaingan antara pengobatan Tiongkok dan obat flu. Mendengar pidatonya, mata Cheng Hai berbinar, apa yang dikatakan Li Shao benar sekali. Luar biasa. Anda tahu, reputasi Jericho Li lebih keras daripada bintang-bintang besar lainnya. Efek publisitasnya kuat. Selama kompetisi ditambahkan ke publisitas, saya khawatir itu genap lebih baik daripada efek publisitas media. Tapi ingat, jangan pasang fotoku sepenuhnya, berikan saja profilku dan tinggalkan fotonya. Jericho Li tidak ingin terlalu mencolok. Orang-orang mengenalinya kemanapun dia pergi sebelumnya, yang membuatnya sedikit tidak berdaya. Oke, Li Shao, saya tahu. Saya akan beroperasi sesuai rencana Li Shao. Upacara pembukaan bisa diadakan paling lama 3 hari. Cheng Hai penuh percaya diri. Jericho Li mengangguk, baiklah, terserah kamu. Melihat punggung Cheng Hai, Jericho Li menggelengkan kepalanya tak berdaya. Faktanya, ketiga rencana publisitas yang diusulkan oleh Cheng Hai baik-baik saja, tapi dia masih memveto mereka. Tentu saja, bukan karena dia harus menaikkan standar, tapi dia punya rencana lain. Apa tujuan kedatangannya ke ibu kota? Salah satunya mencari Li Wenyan. Dia tidak tahu ibu kotanya. Dan ada begitu banyak orang sehingga sangat sulit baginya untuk menemukan seseorang. Cara bijaknya adalah dengan membuat keributan dan membiarkan Li Wenyan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Terakhir kali dia mengikuti kompetisi pengobatan Tiongkok dan obat flu, itu untuk membuat keributan dan memberitahu Li Wenyan apa yang dia lakukan sekarang, begitu pula upacara pembukaan perusahaan baru. Selama namanya muncul di berita, bersama dengan foto dan posternya, Li Wenyan akan tahu bahwa dia juga ada di ibu kota dimanapun dia bersembunyi. Tentu saja, Li Wenyan akan mendatanginya. Ini awalnya direncanakan oleh Jericho Li, tapi sekarang baru dilaksanakan. Ayah, kita akan segera bertemu. Dia percaya bahwa Li Wenyan pasti bisa menebak pikirannya dan pasti akan datang menemuinya. Dalam beberapa hari ke depan, Jericho Li sudah mengenal lingkungan sekitar perusahaan baru. Untungnya, meski areanya sangat luas, namun lokasinya terbatas. Dia akhirnya mengetahui situasi di sekitarnya dan mencatat situasi ke segala arah. Pada saat yang sama, berbagai spanduk publisitas juga digantung di seluruh jalan Beijing. Berita tentang pembukaan perusahaan Rende cabang Beijing dapat dilihat di mana-mana di media, dan nama Jericho Li menjadi sorotan. Semuanya sudah siap. Li Shao, upacara pembukaannya sudah siap. Apakah kamu datang sekarang? Atau haruskah aku meminta seseorang menjemputmu nanti? Cheng Hai di ujung telepon cukup hormat. Aku akan datang sendiri. Baiklah, Li Shao. Menutup telepon, Jericho Li langsung membersihkan diri dan keluar dari hotel. Hotelnya tidak jauh dari perusahaan, dia hanya berjalan 7 atau 8 menit menuju gerbang perusahaan. Saat ini, banyak sekali jurnalis, media, dan selebriti berkumpul di gerbang perusahaan. Untuk bekerja sama dengan upacara pembukaan, Cheng Hai berusaha keras. Yah, itu model yang bagus. Tidak apa-apa. Jericho Li cukup puas dengan kemampuan Cheng Hai. Dia mulai berjalan ke depan, tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, beberapa sosok bergegas dari belakang. Bang! Sisi lain langsung dirobohkan. Aduh!
Pria itu terbaring di tanah, menyeringai kesakitan. Song Tan, ada apa denganmu? Ada apa? Seorang wanita cantik berlari menghampiri dan membantu pria itu berdiri. Song Tan, dalam setelan jas dan sepatunya, bangkit dari tanah dan dengan cepat menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia memamerkan giginya dan berteriak, "Saya dipukul." Wanita itu segera menoleh dan melihat Jericho Lee di sebelahnya. Tiba-tiba, wajahnya menjadi tidak tampan. "Kamu tidak punya mata saat berjalan. Pukul seseorang, jangan ucapkan sepatah kata pun." Mendengar ucapan itu, Jericho Lee memandangnya dengan ringan, wajahnya tanpa ekspresi. Namun, Song Tan sangat marah dan berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu bodoh? Menabrak seseorang dan tidak meminta maaf. Kamu membuat pakaianku kotor, kamu tahu. Sayang, bisakah kamu melakukan itu? Saat upacara pembukaan akan dimulai, kamu tidak boleh melihat orang-orang seperti ini," kata wanita itu dengan wajah khawatir. "Aku tidak bisa menahannya." Song Tan marah dan terus menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Namun, setelan itu sendiri mudah ternoda debu, apalagi saat terjatuh tadi. Dia ternoda oleh banyak debu dan tidak bisa dibersihkan. Itu adalah sepotong kuning keabu-abuan. Kelihatannya sangat mempesona. "Sekarang bos tahu, dia pasti akan memecatku." Song Tan mengertakkan gigi karena marah. Wanita itu tidak bisa menahan napas sama sekali, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak meminta maaf, kamu akan kehilangan uang." Jericho Lee mengerutkan kening, jelas dia sedang terburu-buru dan menabrak seseorang. "Apakah kamu menyalahkanku? Kamu sangat menarik." Dia tidak berjalan dengan mata. Itu Song Tan yang tidak punya mata. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengejar 1 atau 2 menit itu. Sikapnya langsung membuat Song Tan marah. "Nak, bagaimana sikapmu? Kamu menabrak orang dan membuatku sangat malu, dan sekarang kamu melakukannya secara terbalik." Petik 2 tanda seru. "Nak, kehilangan uang. Segera kehilangan uang. Apakah kamu terbuka terhadap uang?" Mendengar bahwa seorang wanita kehilangan uang, Jericho Lee berpikir bahwa dia kehilangan uang. "Kamu. Jangan khawatir tentang kamu dan aku. Tidak mungkin kehilangan uang. Dia sendiri yang menabrak seseorang, dan tanggung jawab ada di tangannya." Dengan itu, Jericho Lee tidak mau memperhatikan orang dan hendak pergi. Mata Song Tan melotot, dan dia meraih lengan Jericho Lee. "Nak, beraninya kamu pergi. Pukul seseorang, ingin pergi seperti ini. Lepaskan." Jericho Lee terlihat dingin. "Nak, kamu dari perusahaan mana? Keluarga yang mana? Beraninya kamu menjadi liar di wilayah perusahaan Rende. Makan empedu beruang jantung macan tutul, kamu. Apakah kamu tidak ingin hidup? Maaf. Kehilangan uang sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu." Song Tan galak baik dalam suara maupun warna kulitnya serta diancam dengan kata-kata kasar.